Oke. Coba kuliah. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang memahami dan menjelaskan apa itu antibiotik, antifungi, antivirus, dan resistensi mikroorganisme. Yang pertama adalah antibiotik, di mana antibiotik itu adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Dan penggunaan antibiotik dikatakan tepat bila efek terapi mencapai maksimal, sementara efek toksik yang berhubungan dengan obat menjadi minimum, serta perkembangan antibiotik resisten seminimal mungkin. Dan dampak negatif akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional diantaranya, yang pertama adalah penggunaan antibiotik yang terlalu sering, atau penggunaan antibiotik baru yang berlebihan. Dan yang kedua, ada penggunaan antibiotik dalam jangka waktu yang lama, ialah timbulnya resistensi mikroorganisme terhadap berbagai antibiotik, atau sering disebut sebagai multidrug resistensi. Yang ketiga adalah resistensi juga muncul karena penggunaan yang berlebihan dari antibiotik berspektrum luas atau penggunaan antibiotik yang dilakukan pada tanaman atau hewan dalam jangka waktu yang lama. Dan bagaimana cara kerja dari antibiotik, yaitu diklasifikasikan berbagai antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, contohnya ada penisilin. Yang kedua ada antibiotik yang bekerja dengan merusak membran sel mikroorganisme, contohnya adalah polinisilin. Yang ketiga adalah antibiotik yang menghambat sintesis protein mikroorganisme dengan mempengaruhi suhu nitribosom 30S dan 50S. Contohnya adalah chloramphenicol. Yang keempat adalah antibiotik yang mengikat suhu nitribosom 30S. Antibiotik ini menghambat resistensi protein dan mengakibatkan kematian sel. Contohnya adalah amiglosida yang bersifat bakterisidal. Yang kelima adalah antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Contohnya adalah rifampicin. Yang keenam adalah antibiotik yang menghambat enzim yang berperan dalam metabolisme folat. Contohnya adalah sulfonamide. Keduanya ini bakteriostatik. Dan seperti apa kombinasi dari antibiotik adalah kombinasi antimikroba digunakan pada infeksi berat yang belum diketahui dengan jelas kuman-kuman penyebabnya. Dan efek samping antibiotik itu, efek samping dapat berupa toksik, alergi, dan biologis, di mana efek samping seperti paralis respiratorik dapat terjadi setelah instilasi neomycin, gentamicin, tabrimycin. Dan efek samping alergi terutama disebabkan oleh penggunaan penisilin dan cephalosporin. Dan yang paling jarang adalah kejadian syok anafilaktik. Dan kejadian yang lebih sering timbul adalah ruam dan urtikaria. Dan efek samping biologis disebabkan karena pengaruh antibiotik terhadap flora normal di kulit maupun selaput-selaput lendir. Dan yang kedua adalah antifungi, di mana fungi atau jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrop. Dan jamur ada yang uniseluler dan multiseluler, tumbuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa, di mana hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Dan reproduksi dari jamur ada yang dengan cara vegetatif, ada juga dengan cara generatif, di mana jamur menyerap organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Dan hidup jamur lainnya adalah melakukan sindikaraosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbiosisnya. Seperti ini, fungi berselban atau multiseluler dan bersifat eukariotik dan memiliki membran inti sel dan tidak memiliki klorofil, sehingga bersifat heterotrop atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Ada yang bersifat parasit dan ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersimbiosis atau mutualisme. Dan pertama adalah dinding sel dari bahan selulosa, ada yang dari bahan kitin,
Dan yang kedua, tumbuh terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa, dan struktur hifa yang bercabang membentuk suatu anyam disebut dengan miselium. Dan yang ketiga, jamur yang bersifat parasit memiliki haustorium, yaitu hifa khusus yang langsung menyerap makanan pada sel inangnya. Jamur merupakan pengaturan fungi ke dalam grup atau disebut dengan takson tertentu. Berbagai macam jamur mempunyai ciri-ciri seperti spora seksual dan buah dengan tahap-tahap seksual dalam daur hidupnya, dan berdasarkan pada dan ciri reproduksinya, jamur dikelompokkan dalam 4 kelas. Yang pertama ada Gymnomicota, di mana Gymnomicota dikenal sebagai jamur rigospora atau bentuk spora berdinding tebal. Yang di mana ciri-ciri Gymnomicota yang pertama adalah hifa tidak bersekat dan bersifat kainositik atau mempunyai beberapa inti. Yang kedua adalah dinding sel tersusun dari kitin. Yang ketiga reproduksi aseksual dan seksual. Yang keempat ada hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut dengan rhizoid. Dan contohnya ada Rhizopus stolonifer atau tumbuh pada roti. Dan yang kedua ada Ascomycota, di mana ciri-cirinya ada hifa bersekat-sekat dan di tiap sel biasanya berinti satu. Yang kedua bersel satu atau bersel banyak. Yang ketiga ada yang bersifat parasit atau sapropit. Dan yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. Dan membentuk spora yang disebut askus, yaitu suatu sel yang berupa gelembung dan tabung tempat terbentuknya askospora. Dan askospora merupakan hasil dari reproduksi generatif. Yang pertama dinding sel dari zat kitin, yang kedua reproduksi seksual dan seksual. Dan yang ketiga ada Basidiomycota, di mana sering dikenal dengan jamur gada karena memiliki organ penghasil spora berbentuk gada atau basidia. Di mana ciri-ciri Basidiomycota yang pertama hifanya bersekat atau mengandung inti haploid. Yang kedua mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tulang. Dan yang ketiga ada yang bersifat parasit, sapropit, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. Dan yang keempat ada reproduksi secara seksual dengan askospora dan aseksual atau konidia. Dan contoh Basidiomycota adalah jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada Deuteromycota, di mana sering dikenal sebagai fungi imperfecti atau jamur yang tak sebenarnya karena belum diketahui perkembangbiakan secara seksual, di mana ciri-cirinya ada hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada temak, dan ada yang hidup sapropit pada sampah. Reproduksi seksual dengan konidium dan seksual belum diketahui. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Contohnya ada Epidiomicoton pleucosum, di mana menyebabkan kutu air dan lain sebagainya. Dan habitat jamur itu yang pertama ada hidup di organisme hidup, yang kedua hidup di bangkai organisme, yang ketiga dapat hidup di lingkungan yang asam, yang keempat dapat hidup di lingkungan konsentrasi gula tinggi, yang kelima lumut kerak atau sering disebut lichen, bisa hidup di gurun atau gunung salju. Dan seperti apa peran jamur bagi manusia? Yang pertama ada peranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik peran yang merugikan maupun yang menguntungkan. Jamur yang menguntungkan meliputi berbagai jenis, yang antaranya adalah yang pertama Rhizopus dan Mucor, yang kedua Camir Saccharomyces, yang ketiga Penicillium notatum, yang keempat Hygrophorus dan Lycodon palatum. Di samping peran menguntungkan, beberapa jamur yang mempunyai peranan yang merugikan, diantaranya Trichophyton rubrum dan Albugo, ada Candida sp, yang keempat ada Peumonia carini. Dan para pencegahannya, kita dapat mencegah infeksi jamur dan memperhatikan kebersihan diri dan menjaga kekebalan tubuh. Dan sedangkan pengobatan terdiri dari pembuangan tuntas struktur epitel yang berinfeksi dan pemberian jamur secara topikal. Dan anti jamur digunakan disesuaikan dengan jenis jamur yang menginfeksi. Lamanya pengobatan tergantung pada tingkat infeksi yang terjadi. Dan ketiga adalah antivirus, di mana virus merupakan parasit intraseluler obligat.
dan tidak mempunyai dinding dan membran sel dan tidak melakukan metabolisme, di mana reproduksi virus menggunakan mekanisme metabolik berjamu dan sedikit obat yang cukup selektif untuk menghambat replikasi virus yang tidak merugikan penjamu. Misalnya tidak dipengaruhi oleh obat antimikroba. Dan penggolongan virus ada virus DNA dan ada virus RNA, di mana yang termasuk dalam virus DNA ada herpes simplex, herpes zoster, dan varicella zoster, di mana virus Epstein-Barr dan RNA ada HIV, hepatitis, rhinovirus, poliovirus, virus influenza, rotavirus, virus rubella, paramyxovirus, virus rubella, virus atau sering disebut dengan mumps, dan palavivirus atau yellow fever atau dengue. Dan ada pula obat-obat antivirus dan cara kerjanya, di mana seperti gambar ini ada Rifanol, dia adalah antivirus pada luka. Dan antivirus yang bekerja pada protein membran matriks virus. Yang pertama ada amatidin dan rimantadin. Dan obat ini bekerja dengan cara menghambatan terhadap protein membran matriks dari virus. M2 yang berfungsi sebagai saluran ion, dan saluran ini untuk fungsi beberapa membran virus dengan membran sel, yang kemudian membentuk endosom atau terbatu jika virus-virus masuk sel dengan cara endositosis. Dan antivirus yang bekerja dengan cara menghambat sintesis mRNA dan DNA, yang pertama ribavirin, di mana cara kerja obat ini hanya dipelajari untuk virus influenza, dan ribavirin pertama diubah menjadi derivat 5-fosfat. Dan yang kedua ada aciclovir, di mana merupakan obat antivirus yang banyak digunakan untuk virus herpes, di mana aciclovir suatu analog guasion yang tidak mempunyai gugus glukosa mengalami monofosforisasi dan enzim yang dikode herpes virus dan kinase. Yang ketiga ada ganciclovir, di mana diaktifkan dengan cara dikonversi menjadi nileosid trifosfatole enzim virus, dan jalur mana yang digunakan tergantung virusnya. Dan keempat ada posker, di mana poskernya bekerja dengan menghambat polimerase dan DNA dan RNA secara reversibel yang mengakhiri elongasi rantai atau perpanjang rantai menggunakan enzim elongase. Yang kelima ada vidarabin, di mana suatu analog adenosin diubah di dalam sel menjadi analog 5-trofosfat yang diperkirakan akan menghambat sintesis DNA virus. Dan yang keenam ada zidofudin, didanosin, gelsitabin, stapudin, dan lamifudin, di mana obat ini harus diubah menjadi nukleosid trifosfat yang sesuai dengan timidikinase penjamu untuk mendapatkan antivirus, aktivitas antivirusnya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam DNA virus yang bertumbuh atau tetapi bukan inti penjamu. Yang kedua ada interferon, di mana interferon atau IVN secara alami disintesis oleh sel inangnya, dan fungsinya adalah melindungi sel-sel sekitarnya dari mikroorganisme sehingga dapat mengatasi infeksi. Dan dia bekerja menyangkut induksi enzim penjamu atau misalnya suatu protein kinase 2,5 oligodenilat sintase dan fosfodiesterase yang menghambat translasi RNA virus dan akhirnya menyebabkan degradasi mRNA dan tRNA virus. Dan pencegahan dan pengobatannya, karena biasa memanipulasi mekanisme sel induknya untuk bereproduksi, virus sangat sulit untuk dibunuh, dan metode pengobatan sejauh ini yang dianggap paling efektif adalah vaksinasi untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap proses infeksi dan obat-obatan yang mengatasi gejala akibat infeksi virus. Dan penyembuhan penyakit akibat infeksi virus biasanya disalah antisipasikan dengan penggunaan antibiotik yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan virus. Efek samping penggunaan antibiotik adalah resistensi bakteri terhadap antibiotik, karena itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah suatu penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus.
Dan yang keempat adalah resistensi mikroorganisme, di mana resistensi mikroorganisme ini dapat dibedakan menjadi resistensi bawaan atau primer, dan resistensi dapatan atau sekunder, dan resistensi episomal. Yang pertama ada resistensi primer atau bawaan, merupakan resistensi yang menjadi sifat alami mikroorganisme, dan hal ini misalnya dapat disebabkan oleh adanya enzim yang pengurai antibiotik pada mikroorganisme, sehingga secara alami mikroorganisme dan dapat menguraikan antibiotik. Dan contohnya adalah Staphylococcus dan bakteri lainnya yang punya enzim penisilinase yang dapat menguraikan penisilin dan cephalosporin. Dan mekanisme resistensi sekunder atau dapatan diperoleh akibat kontak dengan antimikroba dalam waktu yang cukup lama dengan frekuensi yang tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya mutasi pada organisme. Dan terbentuknya muatan resistensi terhadap obat antimikroba dapat secara cepat. Resistensi terjadi kurun waktu yang lama, resistensi multitingkat. Contoh resistensi satu tingkat adalah pada INH, streptomycin, dan tifavisin. Dan contoh resistensi multitingkat adalah resistensi pada penisilin, eritromycin, dan tetrasiklin. Terbentuknya mutan mikroorganisme resistensi terhadap antimikroba ini dapat menimbulkan adanya ketergantungan atau dependensi mikroorganisme mutan terhadap agen antimikroba. Dan mekanisme resistensi dapatan juga dapat berlangsung akibat adanya mekanisme adaptasi atau penyesuaian aktivitas metabolisme mikroorganisme untuk melawan efek obat. Contohnya adalah perubahan pola enzim. Dengan demikian mikroorganisme dapat membentuk enzim yang menguraikan antibiotik. Dan resistensi episomal disebabkan oleh faktor genetik di luar kromosom atau episom sama dengan plasmid. Pada plasmidnya yang dapat menular pada bakteri lain yang memiliki kaitan spesies melalui kontak sel secara konjugasi maupun transduksi. Dan gambar transfer resistensi dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada slide. Dan gen yang bertanggung jawab atas resistensi terhadap antibiotik tersebut adalah plasmid faktor R atau faktor resistensi dengan daerah resistensi transport faktor atau RTF yang disambung dengan gen R yang mengkode enzim-enzim yang dapat menginaktivasi obat-obat yang spesifik. Plasmid faktor R yang kecil tanpa daerah RTF biasanya hanya berperan dalam resistensi satu macam antibiotik. Dan ketergantungan atau dependence merupakan kejadian di mana pertumbuhan mikroorganisme tergantung pada adanya antibiotik tertentu, contohnya penisilin, streptomycin, INH, dan chloramphenicol dapat digunakan mikroorganisme sebagai zat tumbuh. Dan sifat ini dapat terjadi pada mikroorganisme muatan yang resisten. Dan dikenal juga resistensi silang atau cross resistensi pada mikroorganisme, di mana mikroorganisme yang resisten terhadap suatu antibiotik juga diketahui memiliki resistensi yang terdapat dari antibiotik tersebut. Contohnya penisilin dan ampicillin. Dan ada pula macam-macam resistensi antibiotik yang terdapat pada antibiotik. Yang pertama, resistensi terhadap penisilin dan cephalosporin. Penisilin dan cephalosporin menghambat protein mengikat penisilin atau penisilin binding protein atau PBP, yang merupakan enzim dalam membran plasma sel bakteri yang secara normal terlibat dalam penambahan asam amino yang berikatan silang dengan peptidoglikan dinding sel bakteri. Dan resistensi bakteri terhadap penisilin dapat timbul akibat adanya mutasi menyebabkan dihasilkan produksi dengan penisilin yang berbeda, atau akibat bakteri yang memerlukan gen-gen protein yang mengikat penisilin yang baru. Dan resistensi terhadap penisilin juga dapat muncul akibat bakteri memiliki sistem transport membran luar atau outer membran yang terbatas dan mencegah penisilin mencapai membran sitoplasma atau lokasi protein pengikat penisilin. Dan hal ini juga dapat terjadi akibat adanya mutasi yang mengubah porin yang terlibat dalam transport melewati membran luar. Dan hal ini yang memungkinkan terjadinya bakteri terhadap penisilin dan cephalosporin adalah apabila bakteri memiliki kemampuan untuk memproduksi beta-laktamase yang akan menghidrolisis ikatan pada cincin beta
laktam molekul penisilin dan mengakibatkan inaktivasi antimikroba. Dan yang kedua ada resistensi terhadap resistensi terhadap vankomisin, di mana resistensi vankomisin berkembang akibat adanya enzim pada sel bakteri yang resisten yang akan membuang residu alanin dari bagian peptida peptidoglikan. Vankomisin tidak dapat terikat pada peptida yang berubah. Dan yang ketiga ada resistensi terhadap tetrasiklin, di mana resistensi bakteri terhadap tetrasiklin dapat muncul bila dihasilkan membran sitoplasma yang berbeda atau bentuk perubahan yang mencegah pengikatan tetrasiklin pada subunit 30S ribosom sehingga resistensi tidak langsung. Dan yang keempat ada resistensi terhadap aminoglikosida, di mana resistensi terhadap antibiotik golongan amiglokosida muncul karena sel bakteri memproduksi enzim-enzim yang menambah fosfat, asetat dan gugus aderyl pada berbagai macam tempat. Pada antibiotik aminoglikosida, antibiotik aminoglikosida telah dimodifikasi tersebut nantinya tidak akan mampu terikat pada subunit 30S ribosom sehingga tidak lagi dapat menghambat sintesis protein. Dan yang kelima adalah resistensi terhadap fluoroquinolon, di mana antibiotik golongan fluoroquinolon seperti hanya ciprofloxacin dan norfloxacin terikat pada subunit beta enzim DNA dan mengeblok aktivitas enzim yang esensial dalam menjaga supercalling DNA dan penting dalam proses replikasi DNA. Dan multimutasi pada gen pengkode DNA girase menyebabkan diproduksinya enzim yang aktif namun tidak dapat diikat oleh fluoroquinolon. Seperti itulah presentasi yang dapat kami jelaskan dari kelompok 3 tentang antibiotik, antifungi, antivirus, serta resistensi tentang organisme. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.